Halo Sobat Otobi CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Ferry Sandi. Dan kali ini kita sudah melihat langsung sebuah SUV garang baru keluar. Dan mobil ini sepertinya sudah sering muncul ya di media sosial dan menjadi salah satu mobil yang mungkin bisa dibilang penantang daripada Mitsubishi Pajero Sport. Dia adalah New Fortuner GR Sport. Ini yang tipe paling tinggi ya. Bandrolnya di harga 761 juta dan ada beberapa versi lainnya juga. Tapi kita akan lihat yang lebih detail yang mobil ini nih. Nah, dari segi tampilan sepertinya mungkin kalau kita ngelihat versi luarnya ada Fortuner Legender ya di Thailand, itu nggak jauh berbeda. Tapi karena ini modelnya facelift, jadi nggak terlalu banyak perubahan lah dibandingkan dengan keluaran tahun 2022 lalu. Dari segi mesin pun misalkan, dia nggak jauh berbeda. Misalkan dia tetap memakai 2800 cc kapasitas mesinnya dengan menggunakan diesel 1GD FTV. Kemudian ya dengan tenaga tersebut atau mesin tersebut dia bisa menghasilkan sekitar 203,9 tenaga kuda dan ya cukup besar untuk Newton meternya sekitar 500 torsinya. Jadi ya cukup besar. Tampilannya bisa dilihat dari segi depan lah salah satunya. Ini untuk depannya sendiri udah sequential semnya, itu salah satu ubahan. Nanti kita cek, kemudian di bagian samping juga bisa terlihat udah model sequential. Ya dari segi dimensi memang nggak jauh berbeda juga dengan Fortuner yang keluaran 2022 ya. Nah, perbedaan lain, karena ini adalah GR Sport pertama dari Fortuner, ada beberapa perubahan juga. Salah satunya adalah kaliper warna merah di sini. Ini kelihatan banget nih kalau misalkan lewat hitam, putih, dual tone juga bentuknya. Tapi di sini kelihatan merah. Nah, ini salah satu perbedaan daripada New Fortuner 2.8 yang ada sekarang ini, GRS. Nah, ini adalah tampilannya. Ada beberapa juga perubahan di interior. Kita akan lihat juga ya, seperti apa sih perbedaannya. Yuk kita cek ke dalam. Nah, ini dia bagian interior dari Toyota New Fortuner GRS. Nah, ini tampilannya. Kalau pertama ngelihat itu kayaknya dashboardnya langsung kelihatan cukup tinggi ya. Coba kita atur dulu kursinya, kita ngelihat seperti apa sih untuk tampilan mengemudinya. Memang dari segi tampilan atau cara berkendara kita ngelihat dashboard seperti ini cukup tinggi. Tapi kalau memang dengan tinggi 172 seperti saya ini, ya masih cukup kelihatan lah, cukup enak juga. Nah, lalu ada apa aja perbedaan daripada Fortuner sebelumnya? Sebenarnya perubahannya nggak terlalu ini sih, minor aja. Ini misalkan kayak garis merah di sini, kemudian juga kursinya, ini udah joknya kulit, udah kulit suede, jadi kayak agak keset gitu ya. Nah, kelihatan tuh warnanya. Nah, ini GR, ada tulisan GR. Toyota tuh kalau misalkan dengan GR-nya terlihat ingin menampilkan banget GR di beberapa titik, 1, 2. Di bawah juga terlihat di GR-nya. Dan warnanya itu merah. Dengan dominasi warna hitam di sini terlihat banget kan perbedaan mencoloknya. Kemudian di sini kita melihat untuk bagian dalamnya. Ini untuk lampu spion belakangnya itu udah ada kameranya juga, bisa dialihkan ke kamera atau yang spion biasa. Kemudian di sini udah ada tempat laci penyimpanan, jadi ada 2 ya di atas, dan ini soft touch, dan di bawah juga soft touch juga di bawah. Nah, ini ada perbedaannya. Kemudian ada beberapa fitur tambahan seperti Apple CarPlay, kemudian Android Auto juga pasti udah ada.
sehingga kita bisa dengerin musik, Spotify dan lain sebagainya bisa dari sini. Dan salah satu yang paling unik di sistem sekarang ini udah IoT, dan jadi selain itu juga ada immobilizer, bisa menggunakan aplikasi untuk mematikan si mobil ini. Jadi kalau misalkan bukan pemilik aslinya, ini bisa dimatikan kapan aja gitu, untuk keamanan juga pastinya. Tapi yang namanya Internet of Things kan khawatirnya ada spionase dan lain sebagainya. Dan pihak Toyota tadi mengklaim bahwa mobil ini menggunakan multi konfirmasi, jadi ketika ada perizinan apapun itu harus lewat perizinan dari si driver atau penggunanya. Jadi ya, dan ada protokol keamanan ini juga, jadi Toyota mengklaim aman. Nah, ini bagian dalamnya ya. Kemudian dari segi transmisi nggak berbeda jauh dengan sebelumnya. Nah, untuk rem tangan, kebanyakan mobil-mobil baru itu rata-rata sudah rem yang otomatis ya. Ya tinggal dipencet aja. Tapi yang ini sekarang Fortuner ini tetap masih harus ditarik dulu. Ya nggak apa-apa lah. Kemudian di sini tempat laci penyimpanan untuk airnya, dan nggak ada untuk penyimpanan esnya ya. Biasanya kadang beberapa untuk pendingin itu ada, tapi ternyata di sini nggak ada. Dan beberapa mode berkendara di sini bisa dipencet langsung, Eco, normal, dan Sport. Ada 3 yang nampak di sini. Nah, ini bagian depannya ya. Oke. Nah, ntar kita coba ngecek juga bagian belakang, apakah udah ada sunroof atau belum. Kemudian apa aja perbedaan di row kedua, yuk kita cek belakang. Nah, ini dari sisi belakangnya memang belum captain seat. Jadi antara row kedua yang sisi kanan dan kiri bisa menyatu, bisa untuk 3 orang juga. Namun di sini biasanya ada tempat tangan ya, tangan sini. Kita lihat ini apa ya? Oh, untuk tempat minum juga kita bisa di sini menyimpannya. Kemudian dari sisi dalam ini ada tempat penyimpanan, mungkin dokumen-dokumen kecil yang nggak terlalu besar bisa disimpan di sini juga. Nah, uniknya di atas nih, dia udah ada layar untuk ukuran 11,9 inch. Jadi keluar jadi untuk ukuran 11,9 inch sepertinya cukup besar ya. Ya, seperti mungkin keluarga yang ada di belakang bisa menonton TV atau menonton YouTube, Spotify dan lain sebagainya, bisa juga dari layar sebesar ini. Ini ubahan yang cukup baru juga dari Toyota di Fortuner GR Sportnya. Kalau dengan tinggi saya yang tadi 172, lightroomnya nggak terlalu sempit, cukup besar juga. Dan idealnya memang ini untuk 2 orang ya. Nah, di atas ini ternyata belum ada penambahan sunroof nih. Toyota belum ngasih sunroof untuk Fortuner sampai sekarang. Dan ini adalah tampilan layar row kedua dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8. Yuk. Nah, ini tadi sekilas review singkat dari mobil yang baru hari ini banget keluar, New Fortuner GRS. Gimana? Dengan harga 761 juta, Anda bisa membawa pulang mobil ini. Salah satu mobil yang paling banyak juga muncul di jalanan, leather frame SUV dan juga penantang dari Mitsubishi Pajero Sport. Itu dia sekilas review dari kami, Ferry Sandi, CNBC Indonesia.
Beyond Business.